nikmat pisan. Mari kita bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Aki Ino di Ma Aki Ino. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021. 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan ide dasar gagasan ini dilemparkan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, siapakah Gerangan? Gerangan adalah seorang proklamator, seorang negarawan dan politikus yang disegani sampai seluruh dunia, dan ternyata beliau sendiri adalah seorang penulis buku. Selain itu, seorang seniman yang hebat. Ada buku-buku yang mungkin kawan-kawan sudah lebih tahu dari saya, mohon masukannya nanti. Dan ada juga mungkin kawan-kawan yang lebih tahu siapakah Gerangan Bung Karno itu. Saya hanya memiliki beberapa koleksi bukunya, yaitu di bawah bendera revolusi. Ini jilid pertama. Beliau menulis sejak tahun 1917 sampai 1925 dan dibukukan tahun 59-an. Ini cetakan pertama yang saya punya. Jilid pertama, cetakan kedua tahun 63. Dan ini yang jilid kedua. Ini yang jilid kedua. Alhamdulillah saya juga punya. Ini jilid kedua, cetakan kedua tahun 1965. Sungguh luar biasa. Lihat saja tebalnya seperti apa. Beliau dalam bergulatnya waktu itu melawan penjajahan Belanda masih sempat menulis buku seperti ini. Sungguh luar biasa. Begitupun ketika beliau sudah menjadi presiden pertama, beliau masih menyempatkan juga menulis buku. Ini Sarinah. Ini cetakan ketiga tahun 63. Sungguh luar biasa. Sarinah adalah inspirasi dari Bung Karno. Siapakah Gerangan? Sarinah adalah pengasuh beliau sejak kecil. Sejak umur 4 tahun beliau sudah diberikan pemahaman tentang cinta kasih. Begitu kuatnya sehingga beliau benar-benar mencintai dan mengasihi rakyatnya di Indonesia ini yang dicintai ini, di Republik sekarang ini. Jadi begitu hebatnya sang Sarinah ini, akhirnya dibuatlah buku Sarinah. Begitu menempelnya memori beliau tentang cinta kasih yang diberikan oleh Sarinah. Sangat inspiratif. Dan tentu saja ketika itu pun, ketika dalam pergolakannya dengan penjajahan, ya ada yang namanya Indonesia menggugat. Ketika beliau menggugat di Landrat, di sana di pengadilan di Bandung. Sekarang makanya tempat pengadilannya yang di Bandung itu disebut Gedung Indonesia Menggugat. Inilah ketika beliau menggugatnya, dibukukan juga. Sungguh luar biasa. Dan masih banyak lagi buku-buku lainnya yang bisa dikupas satu persatu. Namun di luar itu ternyata beliau juga seorang seniman gambar atau disebut arsitek lah. Bagaimana beliau menciptakan mall yang pertama atau supermarket yang pertama, retail yang pertama, yaitu dinamakan Sarinah juga di Jakarta. Demikian juga ide membuat
Monas yang sampai saat ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengenang kehebatan beliau, dan Monas menjadi istilahnya apa ya, ikon tidak hanya ikon Jakarta tapi ikon Indonesia gitu. Lalu beliau juga membuat perencanaan Hotel Indonesia yang ada di Jakarta. Masih banyak lagi gedung-gedung yang dibuat oleh beliau, coretan-coretannya sungguh luar biasa. Nah, mungkin ada sekian banyak karya-karyanya yang kita tidak tahu bahwa ternyata beliau juga seorang seniman yang menciptakan lagu. Nah, ini mungkin buat sebagian orang belum mengetahui ada yang namanya lagu bersukaria yang diciptakan oleh Bung Karno dan dicetak atau direkam saat itu tahun 65. Nanti saya akan perlihatkan covernya ya, bagaimana beliau juga menandatangani di situ. Dan sekarang mari kita dengarkan lagu yang diciptakan oleh Bung Karno, sang proklamator, sang negarawan, sang politikus yang hebat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Mari bersukaria. Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan? Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua.
pasang jatuh di kabel. Kalau niat mencari istri, saya pilih yang pinter nyambel. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. La 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 la, mari bersukaria. Oke, itu tadi bersukaria dengan irama lenso. Jadi ini memang sangat luar biasa ya. Beliau membuat karya ketika beliau masih menjadi seorang presiden. Artinya apa? Sekalipun begitu sulitnya menghadapi persoalan di negara Republik ini saat itu, beliau masih menyempatkan untuk berkarya. Itu yang patut kita contoh. Jadi sehebat atau sesibuk apapun, sempatkanlah untuk berkarya, mengisi hati ini. Relung-relung hati ini harus diisi juga dengan sebuah perasaan. Bersukaria dengan irama lenso, orkes irama Jack Lesmana. Anda tahu siapa Jack Lesmana? Dan dinyanyikan yang tadi itu bersukaria itu dinyanyikan bersama, diantaranya adalah Titik Puspa, kemudian Nien dan Rita Jahara, serta yang terakhir adalah Ding Slamet. Produser The Indonesian Music Company Irama. Sekali lagi, kita bangga, kita bersyukur punya orang, punya pimpinan, punya panutan, negarawan kita, Insinyur Soekarno, Bung Karno yang selalu disebut. Mudah-mudahan Bung Karno ini akan banyak penerusnya, Bung Karno lain di Republik yang kita cintai ini. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang Bung Karno, saya sangat terbuka dan mari kita bersama-sama saling mengisi kemerdekaan ini dengan mengenang para jasa pahlawan. Ingat, yang selalu dikatakan oleh Bung Karno adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Harus ingat ya. Mari sekali lagi, dan semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Pagar kawat, pagar